نستعين على أمور الدنيا والدين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيد الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وملاذنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Untayan kalimat puja, puji dan syukur bersama kembali kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan rangkaian selawat dan salam yang kita juga haturkan keharibaan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan taklim itu kita di malam yang insyaallah penuh barakah ini di Masjid Baitur Rahman yang kita cinta ini, yang kita buka dengan takbir dan selawat, kiranya kebersamaan kita di majelis ilmu malam ini senantiasa dalam curahan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan mulia kepada orang tua kami sekalian, bapak anda, ibu anda, hadirin hadirat, hafizakumullah wa ra'akum. Yang sama kita maklumi bahwa salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu amalan sholat kita. Ya. Di antara amalan sholat kita, ya, qauli berupa bacaan-bacaannya. Karena amalan sholat kan gerakan dan bacaan. Di antara amalan-amalan bacaan, ya, dalam sholat kita adalah selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang kita baca, lantunkan di dalam sholat-sholat kita itu ada tiga kali, ya. Kita biasa melantunkan selawat, ya, untuk Nabi di dalam sholat-sholat kita. Ada yang wajib sebab statusnya sebagai rukun sholat, dan ada yang sunnah. Di malam ini insya Allah kita akan bincang bersama, kita kawal bersama seputar bacaan selawat di dalam sholat kita. Yang wajib sebagai rukun sholat, ya, adalah selawat yang kita baca usai tasyahud akhir, ya kan? Jadi ketika kita akan tutup sholat kita sebelum salam, kita membaca, ya, rukun sholat yang disebut dengan tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatuh, sampai selesai. Nah, itu di mana at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah yang kita sebut dengan bacaan tahiyah, ya. Selesai dengan bacaan ini sampai pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah, selesai tasyahud. Selesai dengan bacaan tasyahud, ya, akhir ini, lalu kita baca selawat kepada Nabi. Ini yang rukun sholat wajib, ya, dibaca sebagai rukun sholat, ya. Kalau kita nggak baca tidak sah sholat kita, ya, yaitu baca selawat usai dari bacaan tasyahud akhir. Ini yang wajib. Yang sunnah, ya, ada tiga tadi saya katakan, ada 3 kali setidaknya kita berselawat kepada Nabi di dalam sholat kita. Yang pertama tadi, ya, statusnya rukun sholat, mesti dibaca, ya, wajib dibaca, kalau enggak sah sholatnya. Yang kedua, saat kita membaca tasyahud awal di rakaat yang kedua, biasanya semisal sholat wajib kita kan baca tasyahud awal, ya, seperti tadi sholat maghrib kita. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah, ya kan?
kemudian selawat yang kita baca usai dari bacaan tasyahud awal tadi itu pun juga sunnah hukumnya. Ya. Nah, jadi ini yang kedua, membaca selawat kepada Nabi, ya, ketika kita melakukan tasyahud awal. Ya. Selesai sama dengan tasyahud akhir tadi. Selesai sampai kalimat, ya, asyhadu alla ilaha illallah, at-tahiyatul mubarakatus salawatu, terus tapi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Nah, selesai, ya, kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini yang kedua, ya, membaca selawat usai dari bacaan tasyahud awal. Status hukumnya sunnah hukumnya, ya, membaca selawat di tasyahud awal. Kalau yang tadi yang pertama membaca selawat di tasyahud akhir rukun sholat, wajib dibaca. Nah, kalau andai kata nggak dibaca selawat kepada Nabi di tasyahud awal ini, bagaimana ketentuannya? Bagaimana dengan sholatnya? Nah, apa yang berlaku dengan sholatnya? Dan bagaimana cara menyikapinya jika seseorang di tasyahud awalnya nggak baca selawat kepada Nabi? Mungkin memang dia tidak lakukan tasyahud awalnya sama sekali, atau mungkin dibacanya tasyahud awal sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berdiri dia, misal saja. Artinya tetap tak dibacanya selawat kepada Nabi usai tasyahud awal. Nah, tetap saja dia dianggap meninggalkan sunnah. Nah, jadi tasyahud awal itu, ya, kesunahannya lengkap dengan selawatnya. Andai kata dia nggak baca selawat kepada Nabi di tasyahud awal tadi, walaupun dibacanya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nah, lalu dia berdiri dengan tidak membaca selawat, tetap saja orang ini dianjurkan sujud sahwi sebelum dia salam. Kenapa? Meninggalkan selawat kepada Nabi walaupun dibacanya tahiyat awal ulan, tahiyat pertama. Ya, itu yang kedua. Nanti kita ulangi lagi tentang penjabaran hukumnya dan tata cara pelaksanaannya. Yang kali ketiga dalam sholat kita, di mana kita kembali membaca selawat kepada Nabi. Tasyahud akhir hukumnya wajib sebagai rukun sholat, ya kan? Yang kedua tasyahud awal, ya, di rakaat yang kedua biasanya dengan hukum sunnah, ya, tepatnya disebut sunnah ab'ad. Ah, yang ketiga yang mana? Dalam sholat kita kembali membaca selawat kepada Nabi di dalam bacaan kunut kita. Ketika kita baca kunut subuh, ya kan? Kunut subuh. Kalau besok subuh kita sholat, ya, di masjid kita ini, ya, atau nanti di bulan Ramadan, ya, di malam-malam, ya, sejak malam 16 sampai berakhirnya malam Ramadan, di rakaat terakhir witir kita juga baca doa kunut. Macam mana kita nutup doa kunut kita? Macam mana penutup doa kunut? Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Macam mana penutupnya? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini yang kali ketiga. Jadi 3 kali. Selawat itu masuk dalam sholat-sholat kita. Selawat itu dibaca di dalam sholat-sholat kita. Tasyahud akhir sudah pasti dibaca. Nggak dibaca nggak sah sholatnya. Selawat yang dibaca selepas bacaan tasyahud akhir wajib kita baca, rukun sholat, ya. Yang 2 lagi ini bukan rukun sholat, tapi dikategorikan, ya, dikelompokkan, disebut dengan sunnah ab'ad. Yang kalau andai kata seseorang tidak membacanya, ya, tidak membaca selawatnya, walaupun sebagian dibacanya seperti contoh tasyahud akhir tadi, udah dibacanya kunutnya,
Allahumma hadina fiman hadait wa afina sampai nastaghfiruka wa natubu ilaik, dibantunya sujud. Tetap saja orang ini dianjurkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena selawat kepada Nabi di dua tempat ini, di tasyahud awal, di kunut subuh dan kunut di kunut sholat witir di malam-malam Ramadan sejak malam 16, statusnya sunnah abad. Yang kalau andai kata ditinggalkan, gak dibaca, orangnya sunnah untuk sujud sahwiah. Artinya begitu penting peran selawat di dalam sholat kita. Kira-kira di mana sedikit perbedaan antara satu dengan yang lain? Tadi sudah kita sebut perbedaan yang pertama, apanya? Status hukumnya, status perannya. Selawat di tasyahud akhir rukun sholat, ya, nggak dibaca nggak sah. Selawat selain di tasyahud akhir, apakah tasyahud awal, apa kunut, sunnah tadi kita kata. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, cara pembacaannya, ya, bagaimana kesunahan membacanya. Untuk tasyahud awal, untuk bacaan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat tasyahud awal, itu anjurannya hanya sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai situ saja. Berdiri. Nah, begitu. Itu kenapa kalau kita tasyahud awal nggak panjang-panjang, nggak lama-lama seperti tasyahud akhir. Sampai situ. Pendapat pertama begitu, bahwa selawat yang dibaca hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, pendapat kedua, enggak, disunahkan juga untuk selawat kepada keluarga Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah berhenti, jangan ditambah-tambah lagi. Justru malah tidak sunnah menambahnya. Dah, justru malah tidak sunnah. Artinya bisa makruh kalau kita panjang lagi. Kama shallaitan. Jangan pakai kama lagi. Ya. Kama shallaitan. Cukup sampai situ saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah situ aja. Naik langsung berdiri. Atau pendapat yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah langsung berdiri. Jangan dipanjang-panjangkan. Begitulah kata para ulama kita cara sholat Rasulullah. Rasul itu ya lebih cepat ya, dan ringkas, pendek ketika mengamalkan tasyahud awalnya dibanding tasyahud akhirnya. Begitu kata ulama fikih kita. Jadi jangan panjang-panjang. Ada orang dipanjang-panjangkan, lah kan bagus lengkap katanya. Iyalah, tapi kan ada aturan. Nah, ada begitu. Panjang gitu. Saya pernah jadi makmum, panjang bacanya. Lalu selesai kita. Saya pun bacanya bukan cepat-cepat. Standarnya biasa, bacaan biasa. Ya, kok belum bergerak pula kawan di dalam hati, imamnya kan. Kok belum naik pula, udah lama. Selesai dah. Karena tadi mentak juga artinya bergerak, ya kita tambahlah bacaan lain, tambah doa lah, baca-baca doa, baca zikir, doa lah umumnya, baca. Enggak bergerak juga. Ya, kok lama kali kan begitu. Jadi waktu selesai sholat ditanya, ya, kok lama kali tadi? Tasyahud awal. Iyalah, lengkapi aja sampai habis. Lengkapi sampai habis. Jadi pikirnya kalau dilengkapi itu semakin afdol. Bukan, enggak begitu. Enggak mesti dengan yang lengkap dia yang afdol. Tengok-tengok juga tempatnya. Nah, untuk pengamalan tasyahud awal enggak begitu caranya, enggak dilengkapi. Melengkapinya tak lebih baik daripada ikut sebagaimana keterangan para ulama tadi. Hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Situ aja. Atau wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai. Jangan pakai kama shallaita wa barik ala. Nah, itu nanti tasyahud akhir, ya. Begitu kata para ulama praktek bacaan Rasulullah untuk tasyahud awal ini. Oke. Jadi sampai begitu.
Adapun tasyahud akhir sampai selesai, sampai kita biasa baca fil alamina innaka hamidum majid. Bahkan sebagaimana yang mungkin pernah kita sampaikan di majelis kita ini, sunnah untuk kita selepas membaca tasyahud akhir tadi ya, agar membaca doa ya, dan jangan tutup salat kita dengan salam, langsung selesai bacaan tasyahud akhir tadi tanpa berdoa ya, tetap berdoa. Karena ulama menyatakan bahwa orang yang selesai tasyahud akhir, selesai dari bacaan tasyahud akhir, langsung dia salam tanpa berdoa, salatnya makruh ya, sah tapi berkurang nilai kebaikan pahala salatnya. Makruh dengan dia meninggalkan bacaan doa selesai dari tasyahud akhirnya. Nah itu ya. Itu tasyahud akhir. Maka selawatnya dilengkapi. Jangankan selawatnya, bahkan doa pun setelah itu disunnahkan juga, dianjurkan juga. Apalagi selawatnya tentulah dilengkapi. Tapi tadi untuk tasyahud awal, selawatnya cuma sampai dari Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke? Nah, itu perbedaan cara pengamalan bacaan selawat ya kepada Nabi di dua tasyahud salat kita, awal dan akhir. Kemudian bedanya dengan selawat saat kita baca kunut, bedanya kalau kalau bacaan selawat pada saat tasyahud, apakah awal atau akhir, tidak disunnahkan menyertakan sahabat dalam selawat ini. Tapi untuk bacaan selawat di kunut, sunnah menyertakan sahabat di dalamnya. Itu kenapa beda ya kan? Nah kan itu kan, kita baca tasyahud, bacaan selawat tadi kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Enggak ada kan kata-kata wa sahbihi, enggak ada. Dan memang tidak disunnahkan untuk menyertakan sahabat di bacaan selawat ya pada tasyahud salat kita awal atau akhir, yang pertama atau yang kedua. Tetapi untuk bacaan selawat saat kunut, sunnah menyertakan sahabat. Dan siapa yang tidak menyebut sahabat dalam bacaan selawat kunutnya, maka sunnah sujud sahwi. Itu pentingnya ya. Jadi sahabat harus hadirlah bahasanya ya, harus disebut ketika kita membaca selawat di dalam bacaan kunut kita. Yang lupa menyertakan sahabat Nabi, misal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, sujud di Allahu Akbar, Allahu Akbar, teringat ini tadi tak disebut sahabat. Ketika baca selawat kunut tadi tak tersebut sahabat. Bagaimana? Disunnahkan sujud sahwi. Bayangkan. Nah, lengkap dibacanya Allah Madinah, dibacanya fa innaka taqdi wa la yuqda, dibacanya doa, dibacanya sana, dibacanya selawat juga. Dibacanya selawat sama Nabi dan keluarga Nabi, tapi lupa menyebut sahabat. Tetap saja dia sunnah untuk sujud sahwi. Begitu pentingnya peran sahabat Nabi dalam bacaan kunut di bacaan selawat dalam bacaan kunut ini. Nah, itu bedanya. Itu bedanya, oke? Jadi selawat dalam tasyahud tidak menyebut sahabat, tapi selawat dalam kunut disunnahkan ya, menyebut sahabat. Yang lupa menyebutnya atau tak tersebut ketika membacanya, dianjurkan sujud sahwi. Nah, ya. Nah, inilah penjelasan ringkas ya mengenai status ya selawat ya di dalam sholat kita. Apapun sholatnya pasti ada selawat sama Nabi.
Nggak ada sholat nggak pakai selawat. Coba cari sholat yang nggak pakai selawat. Ada kira-kira? Satu rakaat pun sholatnya, satu rakaat, witir, satu rakaat. Apalagi dua. Satu rakaat pun sholat tetap harus ada selawat kepada Nabi. Sudah dibakukan oleh Allah bahwa selawat tetap harus hadir di dalam sholat semuanya tanpa terkecuali. Mau sholat wajib, mau sholat sunat, mau yang sholat sunatnya berapa rakaat, satu rakaat pun seperti witir tetap harus ada selawat di dalamnya. Kalau enggak diterima, dicampakkan Tuhan sholat kita, tak berarti di hadapannya. Bahkan sholat yang enggak pakai rakaat pun, apa sholat enggak pakai rakaat? Sholat enggak pakai rakaat, sholat jenazah. Sholat jenazah pun tetap harus baca selawat sama Nabi. Kalau enggak diterima Tuhan, dicampakkan sholat kita. Begitu pentingnya arti selawat kepada Nabi. Bahkan sholat jenazah saja pun dijadikan oleh agama selawat kepada Nabi sebagai rukun sholat jenazah. Itu. Ini. Bangga kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena amalan selawat seperti ini hanya berlaku bagi kita umat Rasulullah saja. Umat dahulu tidak ada perintah Allah untuk berselawat kepada nabi-nabi mereka. Tuhan tidak pernah memerintahkan umat dahulu sebelum umat Rasulullah agar mereka melantunkan selawat untuk nabi-nabi mereka. Enggak ada. Jadi enggak ada istilah gini, Allahumma sholli ala Sayyidina Musa, kata umatnya enggak. Allahumma sholli ala Isa, kata umatnya. Allahumma sholli ala Ibrahim, kata anak-anak Nabi Ibrahim enggak ada. Allahumma sholli ala Adam, ala Dawud, ala Sulaiman, ala Idris, ala Ilyas, Ilyasa, Zulkifli, disukatilah, sebutlah semua nama Nabi dan Rasul. Tidak ada amalan selawat itu. Allah tidak pernah memerintahkan umat dahulu untuk berselawat kepada Nabi mereka. Perintah selawat hanya berlaku untuk kita, umat Rasulullah. Menunjuk apa nih? Menunjukkan agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diabadikan perintah ini oleh Allah dalam firman-Nya dan menjadi ayat yang paling akrab dengan gendang telinga kita. Kenapa? Karena biasanya dibacakan di masjid-masjid ketika akan mengumandangkan azan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah perintah Allah kepada kita umat Rasulullah untuk bagaimana tetap berselawat kepadanya. Dipaksa Allah harus selawat. Itu kenapa dicantumkan dalam sholat, dijadikan sebagai bahagian terpenting dalam sholat yang disebut dengan rukun. Yang tanpa itu tidak ada arti sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, bangga kita selaku umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkenaan dengan tadi bacaan innallaha sebelum azan, saya berharap ya, kalau bisa di masjid kita Baitur Rahman tetap begitu. Macam tadi juga kita azan maghrib oleh ayahanda ya, tetap baca innallaha, baca, jangan enggak dibaca. Itu ciri-ciri, tanda-tanda masjid itu masjid ahlu sunnah wal jamaah kalau dibaca innallaha sebelum azan. Itu ada orang-orang yang suka bilang atau nuduh orang lain bid'ah. Itu ada orang suka begitu, bilang bid'ah, ya kan? Pokoknya kalau bukan kelompok dia bid'ah, sesat. Itu tanda-tanda masjid mereka, tanda-tanda saja, nggak mesti juga tanda-tanda. Namun itu tanda-tanda, ya kan? Nggak selalulah mendung itu hujan kan begitu. Namun tanda-tanda. Nah,
tanda-tanda misalnya masjidnya kalau mau azan nggak pakai innallaha, langsung digasnya aja azan. Biasa gitu biasanya. Jadi jadikan corak di masjid kita Baitur Rahman dan masjid mana-mana ya. Masjid kita lah pokoknya. Masjid kita Syafi'i, Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum azan tetap kumandangkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah gitu. Untuk tanda, oh ini Baitur Rahman nih pahamnya sama, nih paham saya. Ahlussunnah wal Jamaah. Masjid kami nih Syafi'i, Asy'ari. Nah, itu tanda-tanda saja untuk orang tahu. Termasuk juga biasa ciri-ciri saja tanda-tanda. Kalau masjid yang Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, paham kita, ada kaligrafinya. Itu biasanya. Karena kaligrafi ini bagi orang-orang yang suka nuduh bid'ah, itu bid'ah katanya. Haram kaligrafi di masjid-masjid, tak boleh, bid'ah. Nah, ini sekedar tanda-tanda. Nah, tanda-tanda masjidnya masjid paham kita ya. Jadi untuk muadzin ya, saya kalau boleh menyampaikan saran ya kepada masjid kita untuk tetap ya dijaga bacaan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima sebelum azan. Apakah itu sekedar dibuat-buat saja begitu? Enggak ada maksud dan tujuan? Siapa bilang? Siapa bilang kalau itu dibuat-buat aja gitu enggak ada maksud, tujuan, pembenaran, dasar untuk itu? Siapa bilang? Kenapa? Kenapa itu dibacakan sama orang-orang dulu, leluhur kita, ulama-ulama kita? Kenapa mereka ajarkan begitu, sarankan begitu, amalkan begitu? Kenapa? Walaupun katanya Nabi nggak begitu azan, oke, Nabi nggak begitu azan, ya nggak masalah. Rupanya masalah kalau begitu rupanya sebelum azan. Nah, apa maksudnya? Apa maksud lantunan itu sebelum azan? Di antara maksud tujuan melantunkan innallaha sebelum azan adalah mengingatkan orang-orang untuk jangan lupa selawat kepada Nabi selepas azan dikumandangkan. Kenapa? Sunnah hukumnya baca selawat kepada Nabi usai azan. Nah itu hukumnya. Hadis sahih dari Nabi tentang kesunahan membaca selawat kepada Nabi selepas azan. Sunnah hukumnya berselawat kepada Nabi selepas azan. Itu kenapa dibaca innallaha, supaya orang-orang ingat. Sesungguhnya Allah, dibaca ayat, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, mari berselawat sama Nabi. Supaya jangan lupa, habis azan ini, habis kumandang azan yang akan kulantunkan ini, kata muazin, selawat kita sama-sama sama Nabi. Itu diingatkan untuk itu. Kenapa? Hukumnya sunnah. Nabi bersabda, "Idza sami'tum qaulal muadzin faqulu mithla ma yaqul, thumma shallu 'alayya." Jika kamu sekalian mendengar lantunan suara muadzin, maka ucapkan sebagaimana ucapan muadzin. Maksudnya jawab azannya sampai selesai. Ketika selesai menjawab azan, apa Nabi? Tsumma shollu 'alayya. Selepas kalian selesai menjawab azan tersebut, berselawatlah kepadaku. Sunnah, hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dan imam-imam hadis lainnya. Jadi sunnah. Dikarenakan sunnah selawat kepada Nabi selesai dengan kumandang azan. Apakah kita yang mendengar azan, bahkan muazin sendiri pun sunnah juga diselawat sama Nabi. Semuanya sunnah untuk selawat kepada Nabi. Jadi dibaca innallaha untuk itu, untuk mengingatkan orang. Jangan lupa selawat sama Nabi, besar pahalanya, besar raihannya. Lanjutan hadisnya, siapa yang mendengar, jika kamu mendengar lantunan suara azan, maka ucapkan sebagaimana ucapan muadzin. Setelah itu berselawatlah kepadaku. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan membalasnya 10 kali untuk dia. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra, kata Nabi. Thumma sallil wasilata. Lanjutan hadisnya. Kemudian setelah itu mintakanlah wasilah untukku kepada Allah Ta'ala. Mintakan kepada Allah wasilah untukku, kata Nabi. Ini yang ketiga. Jadi Nabi menganjurkan 3 amalan kepada kita terkait dengan azan. Pertama, jawab lantunan azan.
Yang kedua, selawat kepada beliau. Yang ketiga, berdoa, bermohon kepada Allah, minta wasilah untuk Nabi. Nah, siapa yang memintakan kepada Allah wasilah untukku, kujamin dia mendapatkan syafaat dan pertolongan. Apa wasilah yang dimaksud? Bacaan doa selepas azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Itu maksudnya. Baca doa selepas azan. Jadi siapa yang mengamalkan 3 amalan ini, jawab azan dengan jawaban yang terbaik, selawat kepada Nabi setelahnya, dan baca doa selepas azan, dengan 3 amalan ini wajabat lahu syafa'ah, dipastikan orang tersebut memperoleh syafaatku, kata Nabi. Nah, jaminan keselamatan dari Nabi dengan izin Allah Ta'ala. Oke, ininya. Jadi inilah tingginya nilai selawat, ya. Kita bersyukur kepada Allah selaku umat baginda Rasul diberikan amalan seperti ini yang tak dimiliki oleh umat lainnya. Amalan selawat namanya, ya, luar biasa, ya, mengungguli semua amal-amal yang lain, seakan-akan. Itu kenapa kalimat zikir cuma 3. Pernah saya sampaikan dulu, mungkin setahun yang lalu. Zikir itu cuma 3. Kalimat zikir cuma 3. Kalau dihitung satu-satu mungkin ribuan kalimat zikir, ribuan banyak. Ya, bayangkan sebanyak nama Allah, ya Fattah zikir, ya Rahman zikir, ya Rahim zikir, semua zikir. La ilaha illallah, ya kan zikir, semua zikir. Subhanallah, Allahu Akbar, zikir. Mungkin ribuan kalimat zikir, tapi inti dan dasar kalimat zikir cuma 3, kata ulama. Dari ribuan kalimat zikir, inti dasarnya 3. Yang pertama, la ilaha illallah. Itu yang pertama. Itu kenapa disebut afdhul zikri la ilaha illallah. Ya, kan? Kalau kita mau tahlil biasanya dibawa sama yang bawa. Afdhul zikri fa'lam annahu la, sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Oke? Enggak ada yang lain. Nah. Yang kedua, zikir yang kedua, astagfirullah. Allah. Istighfar. Jadi kalimat zikir cuma 3. Yang pertama tahlil, yang kedua istighfar kepada Allah. Kita mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita, mengakui kealpaan kita. Itu zikir yang kedua, dasar. Ini dasar zikir. Tahlil, istighfar ya. Istighfar, ya, pengakuan dosa dari kita kepada Allah. Yang ketiga, selawat kepada Nabi. Inilah induk zikir. Induk zikir 3 ini, gak ada yang lain. Yang lain itu menyertai saja. Ini induk zikir. Makanya semua amalan pasti ada yang 3 ini. Mana contohnya? Tahtim tahlil. Gak ada amalan gak ada 3 ini. Semua amalan 3 ini pasti. Apa yang kita buat guys sebelum beramal? Sebelum beramal nih? Ilahatul Nabi Mustafa sebelum lama apa lagi? Astagfirullah, astagfirullah. Ilahatul Nabi Mustafa. Dimulai dengan istighfar. Kenapa? Kita ngaku bahwa kita ini pendosa, kotor, mudah dengan tumpukan dosa, nggak pantas menghadap kepada Allah yang Maha Suci. Maka kita minta ampun dulu sebelum menghadap, agar dibersihkannya, agar pantas kita menghadap kepadanya. Karena kita merasa nggak pantas, kenapa? Kotor dengan noda dosa. Jadi istighfar dimulai sebagai bentuk permohonan kelayakan kita bisa berhadapan dengan Dia yang Maha Suci dan bersih dari apapun. Kita kotor, maka dibilang istighfar. Apapun amalan pasti istighfar yang memulainya. Betul kan? Coba takdim tahlil kita. Takdim tahlil. Gimana bawa takdim tahlil? Sebelum bawa gimana? Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Kan itu kan? Ila hadratin Nabil Mustafa. Ya, kan itu. Nah, baru apa lagi amalan di kita? Selawat. Jangan baca takdim, buka takdim. Berapa banyak selawat diulang-ulang dalam dengan aneka ragam kalimat. Betul kan? Ya kan, Pak? Coba buka takdim. Apa isinya? Semua selawat. Selawat dengan aneka ragam konteks kalimatnya. Apalagi amalan takdim tahlil, bahkan disebut lagi namanya tahlil memang. 100 kali kita baca baru selesai semua zikir-zikir kita. Nah, jadi inilah
induk amalan zikir, ya. Dasar dan induk zikir 3: tahlil, istighfar, dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini yang membedakan kita dengan umat yang lain. Umat yang lain cuma 2 amalannya, tahlil dan istighfar. Umat lain cuma 2 amalannya, induk zikirnya cuma 2, tahlil dan istighfar. Tapi kita 3 amal. Apa? Ada selawat. Itu kenapa kita umat yang terbaik. Gak ada yang bisa nimbangi kita. Keafdalannya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik. Ya, yang dihadirkan di tengah umat manusia, kata Allah. Tengoklah, amal itu terbaik amalnya. Gak bisa diimbangi dengan amal umat-umat lainnya. Ya kan? Betul kan? Betul kan? Kita umat terbaik. Dengan selawat ini kita jadi umat yang terbaik. Di antaranya dengan kehadiran selawat kita jadi umat yang terbaik, ya kan? Allah sayang sama kita. Kita dipilih jadi umat yang terbaik. Lihat, umat dahulu bungkuk beribadah sama Tuhan, bungkuk. Udah beramal 1000 tahun. Nih, beribadah 1000 tahun, berjihad 1000 tahun. Udah cukup kita imbangi dengan 2 tahun saja beramal. Dan gak lama-lama, cukup 1 jam 2 jam saja. Kapan itu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya kan? Ya. Begitu kan? Umat dahulu sampai 1000 tahun, umurnya panjang-panjang. Beramal bertahun-tahun, berjihad katanya 1000 tahun, 100 tahun. Kita cukup dengan Lailatul Qadar saja beramal, dapat Lailatul Qadar, terimbangi semuanya. Lihat, kuntum khairu, kita umat terbaik. Dan yang diantara menyebabkan kita umat terbaik adalah amalan selawat kepada Nabi yang tidak ada pada umat yang lainnya. Itu yang membuat mereka apa istilahnya? Cemburu. Cemburu. Umat lain cemburu dengan kita. Kenapa? Ada amalan istimewa bersama kita, tidak ada pada mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pas waktunya, habis. Ada yang mau tanya, Bapak Ibu, kira-kira? Tapi habis waktunya. Nah, kita padakan lah ya, insyaallah. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi, ya kita buka sesi dialog, ya insyaallah. Bulan depan saya sisihkan waktu kita, mungkin kalau Anda kata ada yang mau ditanyakan. Tapi kalau memang ada yang ditanyakan nanti ke depannya, kalau memang sepertinya yang mau ditanyakan ada kaitan dengan disampaikan, langsung aja angkat tangan. Ustaz, macam mana maksudnya gitu? Ya itu. Ustaz, Bapak ini, Bapak. Silakan, Pak. Nah, ya. Bagaimana dengan bacaan ta'awudz sebelum baca innallaha? Apakah dibaca? Dibaca. Begitu sunnahnya, begitu anjurannya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Baca ta'awudz, baca juga bismillah. Apa? Mazhab Syafi'i disunahkan baca bismillah walaupun membacanya di tengah-tengah surah. Begitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, mazhab kita. Jadi, mohon maaf saya. Andai kata ada imam ketika membaca surah setelah Fatihah, dia bawa surahnya di tengah-tengah surah. Dia baca ayat setelah Fatihah, rangkaian beberapa ayat di tengah-tengah surah. Bisa dibaca tuh, lillahi ma fis samawati law anzalna hadzal Qur'an. Terkadang ini imam-imam terkadang enggak membaca bismillah. Kalau mazhab Syafi'i, kalau konsekuensi dengan mazhab Syafi'i, baca bismillah. Sunnah baca bismillah di tengah-tengah bacaan surah Al-Qur'an. Bahkan kata ulama kita, surat Taubah pun, surat Taubah yang tak dianjurkan membaca bismillah di awalnya, tetap sunnah dibaca di pertengahan. Begitu menurut fikih Syafi'i. Jadi paten dari bapak Anda kami tadi. Jadi baca isti'adzah dan baca juga bismillah.
Baru baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya sarankan bagi yang mendengar bacaan ayat itu juga muazin yang membacanya selawat juga sebelum azan. Muadzin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Baca juga selawat. Pokoknya kapan-kapan kita mendengar ayat itu dibacakan, apakah muazin yang baca atau orang baca Quran atau siapa saja baca, suka hatilah. Siapapun yang baca terdengar lantunan ayat innallaha wa malaikatahu, kita selawat. Kenapa? Karena tertuang dalamnya perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kapan saja terdengar ayat itu, selawat sama Nabi. Nanti bulan depan saya janji, saya terangkan kembali tentang selawat ini, bagaimana fadilah dan keutamaan yang luar biasa dan bagaimana pengamalannya oleh ulama kita, bahwa sebelum baca selawat sama Nabi ada beberapa rangkaian ayat yang dianjurkan dan sunnah untuk kita baca, termasuk innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Oke? Insyaallah nanti kita sambung lagi bulan depan, ya. Jadi kedepannya kalau saya ngisi taklim di sini, andai kata Bapak Ibu memang ingin menanyakan sesuatu yang mungkin belum tertangkap, belum terekam dengan baik atau kurang jelas penyampaiannya, kalau masih ada hubungan dengan sampaikan, angkat tangan, tanya aja langsung, ya. Insyaallah mudah-mudahan yang sering bertanya, saya harapkan panitia insyaallah nambah berasnya sekilo lagi insyaallah. Biar serius ngajinya, artinya insya Allah connect. Insya Allah mudah-mudahan kalau panitia mau lah pula, ya kan. Akhir kalam kita tutup. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma wahdina bijulik wa rafatik wa rahmatik siratan mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.